Ini bukan bahagia terbesar saya, bisa membimbing orang tua saya ikut bersama saya untuk menghadap Allah. Allahumma sholli wa sallim. Tiada Tuhan yang layak disembah, hanya Allah. Semua dosa-dosa Bunda dihapuskan. Amin. Di hadapan Allah Bunda bagaikan kertas yang putih. Amin. Semua amalan Bunda tidak pernah dilupakan Allah. Lelang dakwah. Lukisan Ka'bah Tempo Dulu karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan gedung dakwah Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia, Jakarta sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Jakarta. Alhamdulillah, ada seorang dermawan yang mewakafkan tanahnya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Exit Tol. Dengan luas 514 meter persegi ini sudah tersedia tinggal dibangun gedung dakwah saja. Lukisan ini dilelang dengan harga 9,5 juta saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi asdaqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat, yang kami muliakan, Bapak Ibu Tuan Rumah, Bapak Ibu Tuan Guru, para alim ulama yang kami muliakan, yang kami tidak bisa sebutkan nama satu persatu, yang kami muliakan, kami hormati, para tamu, tetangga-tetangga yang hadir pada siang hari ini di rumah Ibunda Sri Minarti di Jalan Sonokeling di Kota Depok ini. Alhamdulillah, mohon dimaafkan atas keterlambatan karena ada pensyahadatan mendadak tadi di luar jadwal ini. Karena sebelumnya kami memang sudah ada janjian dengan keluarga Ibu Sri Minarti untuk datang pada siang hari ini di jam yang telah kami sepakati. Namun ternyata ada jadwal mendadak, ada orang minta bersyahadat masuk Islam di luar jadwal kami, dan kami tidak bisa menolak karena orang masuk Islam memang harus disegerakan begitu. Jadi ada semacam waktu yang crash. Alhamdulillah, di luar ekspektasi kami hadir di sini, dan ternyata di sini undang-undang banyak tetangga. Mungkin bagaimana? Saudara, keluarga semuanya. Ya, karena memang Tetangga juga ada di depan. kami mengira kemarin acaranya tidak mengundang-undang. Mungkin hanya untuk keluarga yang pernah. Alhamdulillah, senang ya, saking senangnya Oma mau masuk Islam. Jadi sampai semuanya hadir, luar biasa. Semoga Allah memberikan berkah untuk rumah ini. Dan ini adalah momen yang dimana Allah akan menurunkan banyak rahmat dan keberkahan. Dan insya Allah hari ini di rumah ini setan-setan sudah lari semuanya dan tidak suka dengan momen seperti ini, tidak suka dengan pensyahadatan seperti ini, karena akan ada salah seorang yang menempuh jalan kebenaran, masuk ke dalam jalan kebenaran. Dan insya Allah hadir di acara hari ini, di momen hari ini, malaikat-malaikat berkumpul untuk menyaksikan dan ikut mendoakan, ikut mengaminkan doa kita semuanya. Amin. Sebelumnya kami izinkan untuk
berkenalan. Kami dari Mu'alaf Center Hagia Sophia dan izin untuk bertanya kepada Ibunda Sri Minarti pada siang hari ini. Ibunda, putra berapa? Satu. Yang tadi. Saya Ustaz. Namanya? Andi. Pak Andi. Andi Reswanto, ya. Satu-satunya. Satu. Berarti dulu Kristen semua. Bukan. Kalau dia dari kecil udah Muslim. Oh. Jadi memang nggak saya baptis. Biar dia milih sendiri gitu. Saya netral. Gitu. Ibunda Sri Minarti dulu Katolik. Oh, bagaimana ceritanya punya putra Muslim? Jadi Saya nggak. aku tuh saat itu di Sunda Kelapa. Sudah kelapa. Oh, Sunda Kelapa. 2003. 2003. Iya. Karena kan kalau agama bawaan lahir orang tua kan Katolik ya. Iya. Tapi mama papa tuh Dia nggak Katolik. nggak dibaptis. Baptis. Jadi hanya ikut. Akil balik umur 17 saya suruh milih sendiri. Salah aja gitu. Dia milih sendiri. Jadi memang nggak pernah dipaksakan harus. Iya. Kebetulan kan apa di almarhum. Iya. Udah nggak ada. Oh, berarti Pak Andi secara resmi masuk Islam 2003 di Masjid Agung Sunda Kelapa. Sudah kelapa. Oh, belum ketemu sama Ustadz Kainama. Waktu itu Ustadz Kainama masih gini-gini di atas gereja ya. Jadi Pak Ustadz Kainama juga cerita. Aku bilang 2003, Pak Ustadz 2009. 2009. Iya. Iya. Lebih dulu Pak Andi daripada Ustadz Kainama. Iya. Masya Allah. Terus dari kecil berarti demokratis sekali ya orang tua. Kebetulan ya. Dari kakek moyangnya juga kan. Orang tua saya semua juga Muslim. Kita kan dari Jawa ya. Di Semuanya. Ambarawa, kalau mungkin bisa tahu di Ambarawa itu basisnya orang-orang Kristiani. Iya. Namanya di Katolik. Bungelan, Salatiga, Ambarawa, Katolik semua kebanyakan. basisnya orang-orang Kristen ya. Kristen ada yang terutama untuk Katolik. Jadi kebetulan orang tua saya juga orang Islam sebetulnya. Dua-duanya. Cuma anak-anaknya itu SMP, SD itu Udah. sekolah Katolik sekolahnya. Katolik. Tapi kita pada saat itu memang saya di Kampung Allah, Pak. Mualaf juga Saya nih. di Kampung Allah. Oh, Saya di iya. Kampung Allah. Adik saya. Adik. Saya yang Ini juga mualaf. Allah. Idul Haji ini mualaf. Jadi episode ada beberapa episode ya memang mungkin Allah kehendaki demikian ya kita ikutin karena iman ya. Iman itu nggak bisa ditolak kan, hati sunnah bisa Yakin. kita bisa untuk bisa menolak gitu. Sehingga pada posisi sebelum saya merit pun kita sudah Islam. Kita Islam. Alhamdulillah saya juga sudah baru saja pulang dari ibadah haji. Alhamdulillah kakak juga sudah ibadah haji sudah. Sehingga nanti kita akan bimbing kakak-kakak atau saudara-saudara kita yang mau. Saya sangat bangga dengan keluarga saya karena mereka insafi bahwa agama yang paling benar adalah Islam yang benar-benar menuntun kita iman kita ke Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Iya, iya. Baik. Ibu namanya? Saya Nur Hayat. Nur Hayat. Ibu Nur Hayati. Kakak atau adik? Saya adiknya. Ini nomor 2. Sri Adik Mindarti. saya. Sri Mindarti. Sri Mindarti. Iya namanya. Mualaf tahun berapa? Saya habis nikah 77 78. 77 kan 78 nomor berapa ya? Nah, 77. Ibu Sri Mindarti hari ini dipaksa oleh putranya untuk masuk Islam? Tidak ada. Bukan diajak terus apa namanya? Justru saya itu Alhamdulillah, nggak tahu-tahu malah gitu aja. Saya pokoknya yakin sendiri karena dari yang saya habis operasi sakit itu memang saya jadi cerita nih ya. Iya. Jadi itu saksinya dulu Inka akan saya kan dirawat di HGA. Iya, iya. Itu tahu-tahu nggak, saya kan satu kata Arab tuh nggak bisa karena saya dari SD sampai SMA tuh Katolik terus sekolahnya. Tahu-tahu tuh bisa nyebut gitu apa? Astagfirullahaladzim gitu apa? Istighfarin. Astagfirullah, Dia nanya, kok Budi nyebut gitu? Dia takut saya orang Katolik. Terus kata dia,
tapi itu masih salah Budi, kan Budi memang nggak ngerti, nggak tahu gitu. Terus diajak sama dia, udah tadinya yang saya tuh sakit, bukan main, saya kan ini sembelit, jadi keluar darah gitu anusnya, jadi kan sampai sakit itu nggak karu-karuan, sampai nangis saya itu. Tahu saya di kamar di perawatan tuh saya nendang tembok belakang tuh istighfar itu terus, tahu hilang penyakitnya itu berkurang jauh gitu, yang tadi sampai kayak apa, sampai nangis itu. Jadi tuh terus sama dia ditambahin lagi, ayo Pak, ayo Budi namanya. Jadi terus di rumah begitu lagi kumat sakit gitu, terus saya tahu istighfar lagi hilang lagi gitu. Terus saya pernah nanya Ustadz gitu ya, gimana? Oh itu hidayah Bu, nggak ada yang orang yang dapat hidayah kayak gitu. Jadi itu saya makin yakin gitu. Tapi sebetulnya sebelum itu pun saya udah lain gitu, memang udah karena ya gimana ya. Dari hati itu kayaknya kayak mantep gitu udah. Iya. Baik. Bunda Sri Mindarti usia berapa sekarang? Sekarang kalau di KTP sih 68. 68. Tapi kalau aslinya mah 71. Oh. 71. Alhamdulillah di usia yang sudah kembali muda lagi. Alhamdulillah sudah masuk Islam. Sudah memutuskan untuk masuk Islam. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hadir di sini Al Ustadz guru kami Ustadz Ahmad Kainama, insya Allah yang akan menuntun prosesi pensyahadatan. Dan nanti saya izin request kepada Ustadz Kainama untuk memberikan mau'izatul hasanah. Demikian kepada Ustadz Kainama, dipersilakan. Baik. Syukran katsiran, jazakallah khair Ustadz Ipung. Para sepuh dari keluarga besar, semua anak-anak, keponakan, cucu, mantu dari keluarga besar Oma. Kata-kata Oma ini tidak asing buat saya. Nama saya Ahmad Kainama. Itu nama Ahmad Kainama itu adanya tahun 2009. Sebelumnya saya Agustinus Christopher Kainama. Oma langsung dengarnya tuh rasa gurih. Yohana Francisca. Kan nyambung. Ya. Anastasia, Yohana, lalu Yohanes Fakudo. Yohanes, Agustinus. Ini Yohanes ya. Ya, Ini Yohanes. Yohanes juga. Ada dua yang tukang baptis di sini. Ya karena Yohanes itu tukang baptis. Anak Bapak Zakaria dan Mami Elizabeth. Para tuan guru, ustadz dari masjid terdekat atau para pembimbing imam dan iman Islam di lingkungan Sonokeling yang ada di sini, yang dengan segala rasa hormat Kainama tidak bisa sebutkan satu persatu. Kainama mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Allah membalas semua kebaikannya dengan keberkahan, kerahmatan, kesehatan, serta kesuksesan dan rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Ustazah di luar, barakallah, sehat-sehat ya. Insya Allah nanti ada sinetron baru ngumpul lagi. Tapi itu mah di tempat lain. Kalau di sini ustazahnya ngumpulnya kalau pengajian taklim. Seminggu bisa 2 kali khatam di sini mah ibu-ibu ya. Allahu Akbar. Kabira. Alhamdulillah kabira. Berkah ya, ustazah, sehat-sehat. Kepada keluarga yang ada di dalam, Allah sayang, Allah berkahi. Saya Agustinus ini ketika tadi kedengaran sedikit aja, Oma, gitu kan? Saya dari Ambon, jadi udah nggak aneh dengar kata Oma, dan saya Kristen, dan saya tidak diakui lagi sebagai
mantan orang sempat tidak diakui orang Ambon, Ustazah. Di keluarga dan di itu sempat. Dan lamanya itu sekitar 8 tahun. Ketemu mami terakhir itu setelah 8 tahun. Dan luar biasa indah gitu pertemuan itu. Sampai sekarang pertemuan dan silaturahim dengan keluarga saya yang Kristen, kakak, om, dan semua itu luar biasa indah dan erat. Begini yang saya mau bilang langsung saja. Oma ini hari ini tidak masuk Islam. Oma ini hari ini tidak menjadi seorang mu'alaf. Jangan marah nih ya, jangan marah. Jangan marah betul. Kalau saya, si Bung, mungkin Andi bisa jadi mu'alaf ya. Karena beliau bilang datang ke Masjid Abu Sunda Kelapa. Saya syahadat juga di sana. Ini cerita ini yang ditelusuri dan diselidiki oleh Ustadz Ipung. Bener gak ini kain nama begini gitu kan? Mereka selidiki. Saya pulang dari suatu tempat di Timur Tengah, lalu mendarat di Cengkareng, tanggal 26 Agustus 2009, naik taksi ke Masjid Abu Sunda Kelapa, syahadat. Langsung. Ketika ditanya oleh para ustadz di sana, kenapa, apa yang bikin kamu bersyahadat? Saya bilang, Jesus suruh saya bersyahadat. Jesus suruh saya jadi Islam. Karena saya memang Islam. Kembali kepada seseorang yang benar. Namanya Muhammadin, namanya Etmah, namanya Ahmad. Yang ngomong gini siapa? Yeshua Hamasiah, namanya Yeshua Masih. Di kampungnya, di Nazaret, distrik 3. Salah satu distrik di daerah Galilea, di tanah Palestina, atau yang sekarang dikenal dengan Israel. Orang marah, oh my, kasihan saya. Semua orang di seluruh Indonesia ini Ustadz Ipung saksinya. Dan Ustadz Ipung adalah salah seorang yang juga alhamdulillah Allah pilih untuk jadi saudara dan keluarga saya untuk menyelamatkan saya waktu itu. Habis kayak nama ini. Semua orang marah. Maksudnya gini loh, kalau jadi Islam udah Islam aja begitu. Kalau Islam ya udah Islam aja. Saya bilang kan saya ditanya, kenapa kok jadi Islam? Saya bilang saya jadi Islam karena Yesus suruh saya. Apa saya salah? Semua orang marah. Semua orang marah gitu. Dan saya bilang kenapa harus marah? Dan saya bersyukur hari ini saya diperhadapkan dengan Oma. Kalau buat saya boleh panggil Mami karena Mami saya meninggal tahun kemarin. Papi sudah duluan. Papi saya marinir. Jadi saya anak kolong, anak tentara, anak barak. Sama. Hah? Oma juga. Wah, saya pulang deh. Udah tahu semua. Katolik, anak kolong. Anak kolong saya. Oh bener nih? Iya. Angkatan darat. Oh ada. Ijo. Dan ramil dia. Enggak, korem dia, kodim dia. Kodim. Oh. Jadi merasakan kehidupan ya, nyemir sepatu untuk papi ya, lalu bersihin pistol ya, bongkar FN gitu, bongkar colt gitu ya, gosok pakai braso, kita bilang braso. Jadi ada yang kita gosok sampai. Kalau Terus biasanya anak perempuan di keluarga kami itu setrika bajunya dia, baju kemeja dinasnya itu tidak boleh ada garis. Kalau setrika itu tidak boleh ada garis gini nih, tidak boleh. Jadi serikat rapi tapi tidak boleh ada garis. Itu tentara punya nama. Jadi kehidupan keras sudah terbiasa dengan kami gitu. Nah yang ingin saya sampaikan begini, saya mau kasih lihat sesuatu di kesempatan ini buat Oma,
Allah sayang, Allah berkahi. Ustaz, Bahwa ya, Ustaz belum klarifikasi. Apa tuh? Kalau anaknya tidak masuk Islam itu gimana? iya ini makanya. Ini. Ya. Salah satunya begini. Oma hari ini kenapa saya kayak nama berani bilang Oma tidak masuk Islam? Karena semua tertulis di sini, Oma. Ini kitabnya. Baik. Boleh shoot kamera, kelihatan kamera. Ini kitabnya. Ini apa? Ini Bible. Tadi saya ngobrol sama suster di depan. Ini Bible-nya. Pernah lihat huruf kayak gini? Belum. Hah? Belum pernah. Belum ya? Bahkan Belum. Bapak yang dulu Katolik pernah lihat ini? Pernah, tapi waktu di Romo ya, di pastor di gereja. pernah. Pernah, tapi nggak memperdalam bahasa Dalam apa ya. enggak. Nah inilah kata-kata Yesus yang membuat saya orang Ambon mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aneh ya hurufnya ya. Ya. Ini. Dan sampai sekarang saya masih baca. Kenapa tadi saya berani kata Ustaz Ipung kok berani amat ngomong? Oma kok nggak mu'alaf? Oma bukan mu'alaf. Mu'alaf itu Bung, kayak nama. Lalu siapa lagi? Bapak sama Bunda. Hah? Kalau Oma enggak. Kenapa? Karena sebetulnya Oma sudah menjadi seorang muslimah sejak Oma pertama kali ketemu tadi cerita di rumah sakit. Masya Allah. Dengan cintanya Allah. Asma Allah atau nama Allah tidak bisa diucapkan Oma, tidak bisa diucapkan. Nih, lidah atau bibir, apalagi hati, mendorong lidah dan bibir mulut ini bergerak mengucapkan Allah, itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak dipilih oleh Allah untuk mengucapkannya. Hari ini Oma bukan mu'alaf, karena mu'alaf itu sudah. Kapan? Ketika dijamah pertama kali oleh cintanya Allah. Di gereja sering kita dengar, engkau dijamah oleh kasihnya, kasihnya, kasihnya selama mulia. Tahu? Namanya Madah Bakti. Madah Bakti. Nomor 42. Udah lupa. Do-nya sama dengan D. Gitu. Kasih itu sempurna, Oma. Dia telah ada bahkan sebelum yang namanya Muhammad itu lahir. Sayyidina wa maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Islam itu sudah ada, Oma. Apa itu? Kasih. Kita waktu masih Katolik sering nyanyi begini, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Bahkan di rumah ibadah itu saya selalu merinding kalau gitu. Kasih damai sejahtera menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan melihat engkau dan memberkati engkau dengan damai sejahtera. Pulang. Haleluya, haleluya. Itu salah? Tidak. Siapa bilang itu salah? Tidak. Tidak salah. Kenapa? Karena diarahkan kepada kasih itu. Yang tadi saya tunjukin bahwa Yesus mengarahkan kepada semua orang. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, ini gambaran orang Islam. Orang Islam tidak pernah benci agama lain. Apalagi Kristen Katolik. Tidak. Terbukti Oma dan bersama keluarga. Yang membuat mu'alaf Bapak, Bu, Bunda, Haji, Hajah. Pulang haji kapan? Oke lah. Ini baru 2017? Iya. Oh yang benar? Iya. Saya haji kedua 2017. Undangan. Berarti sebetulnya kita bareng di sana. Iya. 2017 ya? Sama. Pertama Tanah Suci saya 2011.
Lalu setelah itu 2017, dua-duanya undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Alhamdulillah. Masya Allah. Oma, hari ini saya mau tekankan dan kepada semuanya, kekatolikan dan kekristenan bukanlah hal atau iman yang dijauhi oleh umat Islam, justru dekat. Al-Quranul Karim mencatat ada orang-orang yang dekat kepada kamu. Siapa? Pendeta-pendeta dari golongan Nasrani. Walaupun cuma sedikit, nggak apa-apa. Tapi yang penting dekat apa? Karena sebetulnya Oma hari ini adalah proklamasi. Oma mengikuti perintah Yesus yang paling utama. Apa itu? Shema. Nah, itu bahasa Ibrani. Oma itu adalah pengikut Yesus yang benar. Ayo. Serius? Loh, saya maunya Islam. Iya, serius. Serius, ini bukan menghina, bukan. Hari ini Oma mempertontonkan Oma itu pengikut Yesus, pencinta Yesus. Coba lihat di mana gambar foto maminya Yesus. Sama nggak kayak Oma sekarang pakai kerudung? Lihat gambarnya. Putih itu sama tuh. Sama. Namanya BHK. Bunda Hati Kudus. Maria. Perawan suci. Ya. Cantik orangnya ya. Karena dia berjilbab, betul? Perempuan. Oma cantik hari ini. Amin. Karena mengikuti maminya Yesus. Setiap orang bilang maminya Yesus cantiknya luar biasa. Kenapa? Karena dia berhijab. Oma, kenapa saya bilang cantik? Karena Oma hari ini mirip sama Mari. Betul sama Maria tuh. Hari ini Oma tidak mualaf. Oma memproklamirkan bahwa Oma sudah mualaf di saat-saat Oma membutuhkan pertolongan Allah. Allah datang menjawab Oma. Allah tidak pernah meninggalkan Oma bersama keluarga. Allah tidak pernah meninggalkan Oma walaupun sekejap saja. Yang Allah tunggu adalah ucapan Oma untuk bilang, Allah, aku cinta kepadamu. Nanti kalau Oma sudah syahadat dan ada salat, di mana itu kata-kata itu? Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdi. Islam itu bukan jidat hitam. Islam itu bukan janggut. Itu adalah gambaran orang Islam dari Rasulullah. Sekali lagi, Islam bukan itu. Kalau jidat hitam, janggut, celana cingkrang, puasa dan di depan orang, apa ya istilahnya, pakai itu tatanan hidup, bersosialisasi. Islam intinya apa? Islam adalah Allah cinta padamu, engkau cinta pada Allah. Titik. Hari ini Oma mau bilang, Oma cinta sama Allah, betul? Maka selesai semua itu. Oma ditunggu oleh keluarga besar Oma bersama Rasulullah di jannahnya Allah. Islam jaminan. Islam bukan agama ragu-ragu. Islam kepastian apa? Apabila engkau cinta Allah, cinta Rasulullah, maka Rasulullah akan memberikan syafaat kepadamu, mengumpulkan engkau bersama keluarga di depan Al-Kautsarnya sambil ditanya, Sri, maaf ya, maaf. Nanti, misal nanti dipanggil di sana Sri, misal, bukan kayak nama yang panggil, kalau kayak nama kurang ajar, ya, Sri. Mana saudaramu? Saudaraku di depan ya Rasulullah. Kenapa mereka di depan? Mereka semua mengucapkan engkau sebagai Rasulullah. Aku belum. Makan? Kan? Nanti Rasulullah suruh saudara ini yang sudah syahadat, cari Sri saudaramu. Karena ternyata dia
telah mengucapkan cintanya kepadaku dengan kata-kata apa? Muhammad Rasulullah. Ini tiket Oma supaya nanti sama si Bung, sama semua anak, keponakan, cucu, ada anak perempuan tadi yang rawat budenya waktu sakit toh, ya toh, kumpul dia, dan dia nanti yang perempuan yang rawat Oma tuh waktu sakit toh, dia yang rawat toh, itu dibayar kontan di sana. Apa yang dia kasih buat Oma waktu Oma sakit, itu dia akan terima kontan. Bung akan terima kontan. Bapak akan terima kontan. Bapak akan terima kontan. Ibu Haji akan terima kontan. Bapak, Ustazah semua akan dibalas oleh Allah kebaikannya. Hanya karena ucapan dari Oma. Oma sudah siap? Siap. Langsung kita untuk ke situ. Oma ulangi kata-kata kainama ini. Ya, begini deh Oma supaya tidak kaku ya. Saya mau bilang minta tolong sama Oma. Saya ada satu permintaan. Karena Oma punya satu anak toh? Iya. Ini kan, Andi kan? Anggap aja Oma punya anak Ambon gitu lah, satu. Alhamdulillah. Ya, ya Oma ya. Ya, toh? Ya. Jadi supaya tidak kaku toh? Iya. Anggap aja yang sedang bicara kepada Oma ini, saya anaknya Oma gitu lah. Mami dengar saya, dengar ya Mam. Ikuti ya kata-kata saya Bunda. Bunda Sri Mindarti. Mami Sri Mindarti, dengar kainama ini, anakmu ini bicara. Lalu ulangi, tapi jangan terlalu cepat. Yang penting jelas. Karena nanti semua ini akan ditanya pada saat mati. Pada saat mati akan ditanya. Karena syahadat itu artinya bersaksi. Mami bersaksi, Bunda bersaksi. Ini saksinya nih. Nih. Nanti kalau di antara kita mati ditanya, benarkah engkau menyaksikan Bunda Sri mengucapkan dua kalimat syahadat? Benar ya Allah, aku ada di situ. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ashhadu. An la. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammad Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha dan Penyayang. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang layak disembah hanya Allah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bunda Sri Kainama dengan segala kerendahan hati mau tanya sama Bunda, hari ini Bunda beragama apa? Muslim. Takbir. Takbir. Bunda lahir baru di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, dan di hadapan Islam. Bunda bagaikan bayi yang baru lahir lagi. Semua dosa-dosa Bunda dihapuskan. Amin. Di hadapan Allah Bunda bagaikan kertas yang putih. Amin. Semua amalan Bunda tidak pernah dilupakan Allah. Amin. Semua diperhitungkan dan dibalaskan pada hari ini. Bunda menjadi berkat untuk seisi rumah ini dan seluruh lingkungan. Amin. Dan tingkap langit sedang dibukakan. Sumber-sumber dari bawah bumi sedang dibukakan untuk rezeki dan keberkahan melalui syahadatnya Bunda Sri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafihu mazidah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz selaku dan mungkin Pak Ustadz, Pak Heru, dan mungkin dari para tetangga, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sudi hadir di dalam rangka apa artinya ya, kalau mu'alaf katanya Pak Ustadz enggak ya, cuma pengucapan dua kalimat syahadat yang hari ini sudah diselesaikan oleh kakak saya. Jadi alhamdulillah sekarang kakak saya selaku adiknya mengharap sekali, terutama kalau saya ini kan orang dekat, bisa dikatakan dekat, jauh dikatakan jauh bisa. Yang paling dekat adalah tetangga. Saya berharap dari tetangga-tetangga saya, kakak saya, supaya bisa membimbing kakak saya supaya bisa lebih muslimah lagi kehidupan dan kehidupannya, dan mungkin juga pergaulannya dengan tetangga-tetangga sekalian. Karena kalau kita ini baik, meskipun kita saudara, tapi mungkin kalau kesibukan masing-masing mungkin juga agak bisa untuk membimbing secara langsung. Dan kemudian saya juga sangat berterima kasih sekali kepada Pak Ustadz Ipung dan mungkin Pak Ustadz Heru, Pak Kaya, dan mungkin rekan-rekan sekalian yang menghadiri juga dari pihak Pak Ustadz Ipung. Terima kasih banyak atas kehadirannya di rumah kami, rumah kakak saya, sehingga acara pelaksanaan ini bisa berhasil dengan sukses, dan kakak saya sudah menjadi orang yang muslimah. Subhanallah. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ucapkan terima kasih pada Ustadz Ipung, Ustadz Kai, sama Om Tante, saudara, para tangga, ibu-ibu, bapak-bapak. Hari ini mungkin hari yang buat saya bahagia. Ketiga orang tua saya akhirnya bersama saya untuk menuju jalan Allah. Amin. Amin ya Allah. Mungkin nggak ada kata yang bisa saya ucapkan lagi, karena ini bukan bahagia terbesar saya bisa membimbing orang tua saya ikut bersama saya untuk menghadap Allah. Allahumma sholli wa sallim. Dari saya itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih kami sampaikan kepada semua yang hadir pada siang hari ini. Semoga Allah memberikan rahmat, berkah, pahala, ampunan semuanya kepada Bapak Ibu yang hadir semuanya. Dan nanti ditutup dengan mengucapkan seremonial ucapan selamat, mungkin dari keluarga dulu, nanti diikuti oleh tetangga dan kerabat, saudara, sahabat. Demikian, terima kasih. Ya, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari dia. Monggo, anaknya menantu, cucu-cucu ini gitu. Makasih ya. Makasih ya. Terima kasih. Selamat ya. Kita bersih jalan ya. Dari aku dulu pasti koma ya. Michelle, cucu. Selamat ya Oma ya. Terima kasih.